Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Suara roda besi gerobak menggesek aspal yang basah oleh gerimis terdengar nyaring di antara deretan rumah-rumah di pinggiran kota itu. Malam telah turun sejak 1 jam lalu, namun langit tetap menggantung kelabu, seolah menahan hujan yang tak juga tumpah sepenuhnya. Hanya rintik-rintik kecil yang jatuh seperti bisikan langit kepada bumi. Suasana seperti ini biasanya membuat orang enggan keluar rumah. Tapi tidak dengan Sukir. Sukir, lelaki parubaya yang hidup sederhana, sudah lebih dari 10 tahun berkeliling menjual sate ayam. Setiap hari, selepas asar hingga larut malam, ia dorong gerobaknya dari kampung ke kampung. Sate ayam bumbunya dikenal gurih, dengan aroma yang khas karena ia masih memanggang dengan arang asli. Tapi malam ini, dagangannya sepi. Ia menghela napas sembari menyeka gerimis dari wajahnya dengan ujung lengan bajunya. Sate ayam, panas, gurih, sate. Teriaknya lantang, mencoba menembus dinding rumah-rumah yang sunyi. Biasanya, suara panggilannya langsung disambut oleh anak-anak kecil atau ibu-ibu yang keluar membawa piring. Tapi malam ini berbeda. Entah mengapa, suasananya lebih sepi dari biasanya. Sukir sempat berpikir untuk putar balik dan pulang. Tapi stok sate di gerobaknya masih banyak. Ia butuh uang untuk esok. Apalagi anaknya yang paling kecil sedang sakit demam dan butuh beli obat. Akhirnya, ia mendorong gerobaknya lebih dalam ke sebuah kompleks perumahan yang jarang ia datangi. Kompleks itu berada agak di ujung kota, bukan kawasan elit, tapi rapi dan padat. Rumah-rumah berdiri rapat dengan pagar-pagar besi dan taman-taman kecil di depannya. Tapi malam itu, suasana kompleks terasa lebih suram dari biasanya. Hanya beberapa lampu teras menyala samar. Jalanan basah memantulkan cahaya kuning pucat dari tiang listrik. Sate ayam, panggilnya lagi, kali ini dengan sedikit rasa ragu. Tak ada suara balasan. Hanya suara gerimis jatuh dan desis arang dari pemanggang di gerobaknya yang membentuk suasana. Ia melirik jam tangannya. Sudah hampir pukul 8 malam. Saat hendak berbalik arah, dari kejauhan, ia mendengar suara. Bang! Bang sate! Sukir sontak berhenti. Suara itu datang dari rumah paling ujung kompleks, rumah yang sedikit terpisah dari deretan lainnya. Rumahnya tampak tua, cat dindingnya mulai pudar, pagar besinya berkarat, dan lampu terasnya berkedip-kedip seperti akan mati. Tapi di sana, berdiri seorang ibu parubaya mengenakan daster lusuh warna merah tua. Rambutnya digelung asal, wajahnya samar-samar terlihat karena cahaya yang temaram. "Iya, Bu. Mau sate?" tanya Sukir sambil mendorong gerobaknya mendekat. "Iya, masuk aja. Kesini, bikinin 20 tusuk ya. Pedas sedikit," kata si ibu sambil melirik ke dalam rumah. Sukir sedikit ragu. Biasanya pembeli hanya menyuruhnya berhenti di depan pagar, lalu memesan sambil menunggu sate dibakar. Tapi si ibu justru berdiri di depan pintu rumah, membuka pagar dan mempersilakan Sukir masuk ke teras. "Gak apa-apa, Mas, di luar gerimis," katanya lagi sambil tersenyum samar. Sukir akhirnya mengikuti, menggeret gerobaknya perlahan masuk ke halaman rumah. Teras rumah itu cukup luas, dengan bangku panjang kayu dan meja kecil. Ia mulai membakar sate seperti biasa. Percikan lemak ayam yang jatuh ke arang menimbulkan letupan kecil. Aroma bumbu kacang dan daging panggang mulai memenuhi udara. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Saat Sukir sedang membolak-balik sate, ia menyadari rumah itu sangat sunyi. Tidak terdengar suara televisi, kipas angin, atau tanda kehidupan lain. Bahkan aroma dari dalam rumah pun aneh, seperti bau tanah basah dan kapur barus yang menyatu. Ia menoleh ke arah si ibu yang tadi memanggilnya, tapi wanita itu sudah tidak tampak di depan pintu. "Bu?" panggil Sukir pelan. Tidak ada jawaban. Ia melanjutkan memanggang, mencoba tidak menghiraukan perasaan tidak enak di hatinya. Sesekali ia menoleh ke jendela rumah, dan merasa seperti ada bayangan yang bergerak cepat. Tapi saat ia tatap lekat-lekat,
Tidak ada siapapun. Beberapa menit kemudian, si ibu keluar lagi. Kali ini membawa piring besar berwarna putih kusam. "Sudah jadi, Mas?" tanyanya. "Iya, Bu. Ini tinggal angkat," jawab Sukir sambil mengatur tusukan sate ke dalam piring. Ia menyerahkan sate itu, lalu menyebutkan harganya. Ibu itu mengangguk dan berkata akan mengambil uang di dalam. Tapi ketika ia masuk ke rumah, waktu terasa berjalan lebih lambat. 5 menit, 10 menit. Si ibu tak kunjung keluar lagi. "Bu?" panggil Sukir lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Ia berdiri, berjalan mendekat ke pintu rumah. Ruang tamu tampak kosong. Sebuah kursi tua bergoyang pelan seperti baru saja ditinggalkan. Di atas meja, ada sebuah bingkai foto lama yang diletakkan miring, menghadap ke bawah. Ia nyaris mengetuk pintu lagi ketika suara perempuan terdengar dari dalam. "Terima kasih, Mas, sudah antar sate. Anak saya pasti senang." Suaranya berat, tidak seperti tadi, lebih dalam, lebih dingin. Sukir merinding. Ia perlahan mundur dan mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah. Tanpa berkata apa-apa, ia bergegas meninggalkan tempat itu. Saat melintasi jalan keluar kompleks, ia sempat menoleh sekali lagi ke rumah tersebut. Dan di sana, di jendela lantai 2, tampak siluet seorang anak kecil berdiri. Hanya diam, wajahnya tidak jelas, tapi matanya seperti menatap langsung ke dalam jiwanya. Sukir mempercepat langkah. Gerobaknya berderit keras saat melewati jalan menurun. Sesampainya di ujung kompleks, gerimis masih turun. Tapi kini angin ikut bertiup, membawa aroma sate yang berubah menjadi amis dan menyengat. Ia tidak kembali ke rumah itu malam itu. Bahkan setelah sampai rumah dan membersihkan gerobaknya, wajah si ibu dan bayangan anak kecil itu terus menghantui pikirannya. Dan ia belum tahu, malam itu baru permulaan. Langit malam menebarkan aroma tanah basah yang semakin pekat. Rintik hujan sudah mereda, tapi dingin tetap menggigit kulit. Sukir pulang dengan dada penuh tanda tanya. Sepanjang perjalanan pulang dari kompleks perumahan itu, ia terus merasa ada sesuatu yang menempel di pundaknya. Bukan beban fisik, melainkan perasaan yang berat, yang tak bisa ia jelaskan. Ia sampai di rumah sekitar pukul 9 malam. Istrinya, Marni, sedang mengelap tubuh anak bungsu mereka yang demam. Rumah mereka kecil, berdinding papan, dengan lampu gantung berwarna kuning yang temaram. Namun biasanya terasa hangat. Malam itu, terasa dingin juga. "Kok cepat pulang, Pak?" tanya Marni sambil melirik ke arah gerobak yang lebih penuh dari biasanya. "Sepi, habis hujan juga," jawab Sukir pelan. Ia tak ingin menceritakan soal ibu dari rumah ujung itu. Bukan karena takut, tapi lebih karena belum bisa memproses apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sepanjang malam ia sulit tidur. Dan saat tidur pun, mimpi buruk datang menyergapnya. Dalam mimpinya, ia kembali berada di depan rumah itu. Pintu terbuka pelan, dan si ibu berdiri di ambang pintu. Tapi kini wajahnya rusak. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Mulutnya compang-camping seperti sobekan kain tua, dan dari sela giginya menetes darah hitam. Ia bicara, tapi suaranya seperti berasal dari dalam sumur. "Sate ini, untuk dia belum kenyang." Sukir terbangun sambil terengah. Keringat membasahi dahinya meski udara dingin. Ia bangkit dari kasur tipisnya dan duduk memandang dinding. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Masih terlalu awal untuk bangun, tapi ia tak bisa tidur lagi. Esok harinya, ia tetap berjualan. Gerobaknya ia dorong melewati jalan-jalan biasa, menjauh dari kompleks itu. Tapi dagangannya tetap sepi. Beberapa pelanggan langganannya tidak keluar, dan 1-2 yang membeli pun tampak terburu-buru. Bahkan anak-anak yang biasanya senang menyapanya kini hanya menatap dari balik pintu. Saat malam kembali turun, langit berubah mendung. Sukir berdiri di pinggir jalan, memandangi langit sejenak. Suaranya, yang biasanya penuh semangat, kini terdengar lebih lemah. "Sate, sate ayam, sate panas, sate." Ia tidak tahu kenapa kakinya kembali membawanya ke arah kompleks perumahan itu.
seolah ada sesuatu yang memanggilnya diam-diam. Ia tidak menyadari arah roda gerobaknya, sampai ia sudah berada di depan gerbang masuk kompleks. Hatinya berdebar, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Ia ingin tahu siapa sebenarnya si ibu itu. Mungkin, pikirnya, hanya perasaan paranoid belaka. Mungkin memang ada orang tinggal di rumah itu. Ia masuk lagi ke kompleks. Jalanan tetap sunyi. Beberapa rumah terlihat menyala, tapi tidak ada aktivitas. Udara terasa lebih berat di dalam kompleks dibandingkan jalan luar. Dan ketika sampai di depan rumah tua itu, jantung Sukir berdegup semakin keras. Pagar masih terbuka seperti malam sebelumnya. Tapi malam ini, lampu terasnya mati. Rumah itu terlihat seperti tidak berpenghuni. Ia diam beberapa saat di depan pagar, menimbang apakah ia harus masuk atau tidak. Tapi sebelum ia memutuskan, suara itu datang lagi. "Bang Sate." Suaranya pelan, seperti bisikan, tapi sangat jelas. Sukir menoleh. Ibu itu berdiri lagi di pintu, mengenakan daster yang sama. Rambutnya terurai kali ini, basah seperti habis disiram air. Matanya tampak redup, tanpa ekspresi. 20 tusuk lagi ya, Mas," katanya, dengan suara yang nyaris datar. Sukir ingin bertanya, siapa dia? Siapa yang makan sate itu? Tapi kata-kata seperti menghilang dari mulutnya. Ia hanya mengangguk dan mulai membakar sate di tempat yang sama seperti kemarin. Saat api mulai menyala dan aroma sate mulai menyebar, Sukir memperhatikan sekeliling. Teras rumah itu lebih lembab dari semalam. Kayunya lapuk dan licin. Lantai semen di pojok terlihat retak dan berlumut. Tapi yang paling membuat bulu kuduknya berdiri adalah bau yang tiba-tiba muncul. Bau itu bukan bau sate, bukan juga bau daging terbakar, tapi bau busuk, seperti bangkai tikus tercampur kapur barus. Ia menoleh ke dalam rumah dan melihat pintu dalam sedikit terbuka. Di balik pintu itu, terlihat sebuah ruang tamu tua dengan lukisan besar tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang anak kecil sedang memegang balon. Tapi wajah anak itu seperti tercoret dengan tinta hitam. Di bawah lukisan, ada meja kecil dengan mangkok yang sangat mirip dengan tempat kemenyan. Tiba-tiba terdengar suara, bukan dari ibu itu, tapi dari dalam rumah. Tawa anak kecil, cekikikan pelan, seperti sedang bermain. Sukir menoleh cepat. Si ibu masih berdiri di sana, tapi kini menatapnya dengan tatapan kosong. "Anak saya senang kalau satenya hangat," ucapnya tanpa emosi. Sukir menghentikan tangannya. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya tak bergerak. Jari-jarinya kaku memegang penjepit sate. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Nafasnya terengah. "Bu, anak ibu, siapa?" Ia akhirnya bisa bertanya. Si ibu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum aneh yang terlalu lebar dan terlalu lama. Lalu pelan-pelan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan pintu terbuka. Sukir tidak menunggu lebih lama. Ia letakkan tusukan sate yang sudah matang di atas piring. Tanpa menagih bayaran, ia dorong gerobaknya keluar halaman. Namun sebelum ia menutup pagar, suara itu terdengar dari dalam rumah, berkali-kali, seperti gema. "Sate, sate, sate." Suaranya bukan seperti suara anak kecil biasa, tapi berat, penuh kemarahan. Sukir lari kecil meninggalkan rumah itu. Jalanan kompleks terasa lebih sempit malam itu. Lampu jalan berkedip seperti hendak mati. Dan ia merasa, untuk sesaat, ada yang mengikuti di belakangnya. Seseorang yang langkahnya pelan, tapi mendekat. Keesokan harinya, Sukir tidak berjualan. Ia merasa tubuhnya lemas. Suhu badannya naik turun seperti demam. Marni menyangka ia masuk angin. Tapi Sukir tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Ia memandangi gerobaknya dari dalam rumah. Masih ada sisa tusukan sate di sana. Tapi yang ia lihat bukanlah daging ayam, melainkan potongan daging yang warnanya menghitam dan berbau asam. Ia tutup kembali gerobaknya. Gemetar. 3 malam berturut-turut berikutnya, Sukir tidak keluar rumah. Tapi ia terus mendengar suara itu.
dari kejauhan, dari angin malam, bahkan dari mimpinya. Sate, sate, aku belum kenyang. Dan pada malam keempat, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Tok, 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 pelan, teratur, dan menunggu. Sukir tidak berani membuka, tapi ia mengintip dari celah jendela. Di luar, tidak ada siapa-siapa, hanya jalan kecil di depan rumah yang gelap. Namun ketika ia kembali ke dapur, ia melihat piring di atas meja. Piring putih kusam, dengan sisa sate terbakar di atasnya. Marni tidak meletakkan piring itu. Ia yakin, ia kunci pintu. Tapi seseorang, atau sesuatu, sudah masuk ke dalam rumah. Malam itu, Sukir kembali tidur lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa berat dan kepala berdenyut pelan. Makan tak enak, minum terasa hambar. Marni, istrinya, menyangka Sukir kelelahan karena memaksakan diri berjualan dalam cuaca buruk. Ia membuatkan teh hangat dan memijat pundak suaminya dengan penuh kasih. Namun bahkan pelukan istri pun tak mampu menyingkirkan rasa dingin yang merayap di balik kulit Sukir. Saat ia terlelap, mimpi buruk kembali menghampirinya. Tapi kali ini lebih nyata, lebih gamblang, dan mengerikan. Sukir bermimpi sedang berada di dapurnya sendiri. Tapi dapur itu tampak lebih sempit, seperti menyusut. Cahaya lampu hanya setitik kuning kusam. Di tengah dapur, seseorang berdiri membelakanginya. Seorang perempuan. Ia tahu siapa itu. Si ibu dari rumah ujung. Namun ada yang berbeda. Rambutnya basah meneteskan darah. Bajunya robek dan menghitam, seperti terbakar. Tubuhnya berguncang pelan, seperti sedang tertawa. Sukir ingin berbalik, ingin kabur dari mimpi itu, tapi tubuhnya terkunci. Perempuan itu lalu berbalik perlahan. Matanya kosong, bola matanya tidak ada, hanya rongga hitam seperti lubang menuju kehampaan. Mulutnya terbuka, tapi bukan suara yang keluar, melainkan bisikan. Suara yang seperti berasal dari dalam tulang. Anak saya lapar, Pak. Dia suka sate, bukan daging biasa. Daging yang panas, daging yang segar. Lalu perempuan itu menyodorkan piring ke arahnya. Di atasnya, 5 tusuk sate, masih mengepul. Tapi aroma yang keluar bukan aroma daging ayam, melainkan bau amis dan bau darah yang sangat kuat. Darah menetes dari ujung tusukannya, dan saat Sukir menatap lebih dekat, ia melihat potongan jari manusia. Ia terbangun dengan jeritan tertahan. Dadanya naik turun cepat. Tubuhnya menggigil walau keringat membasahi punggung. Di luar, waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Ia tidak bisa tidur lagi. Pagi harinya, meski tubuhnya masih lemas, Sukir tetap memaksakan diri keluar. Ia merasa ada dorongan, bukan dari dirinya sendiri, melainkan seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk tetap mendorong gerobak itu. Pak, kalau belum kuat, istirahat saja dulu, kata Marni khawatir. Enggak, Bu. Gak apa-apa, cuma sebentar biar ada yang bisa buat beli obat anak. Jawab Sukir sambil menarik napas panjang. Dengan langkah berat, ia dorong gerobak menyusuri jalanan kampung. Matahari pagi muncul malu-malu di balik awan. Tapi tidak ada rasa hangat yang terasa. Sukir berkeliling selama hampir 2 jam, dan hanya 2 orang yang membeli. Ia berdiri di tepi jalan, di bawah pohon besar, sambil memandangi arang di pemanggangnya yang mulai meredup. Entah kenapa, saat ia menengok ke arah kanan, matanya tertumbuk pada gerbang masuk kompleks perumahan itu. Jaraknya mungkin 100 meter, tapi dari tempatnya berdiri, gerbang itu tampak seperti mulut gelap yang menganga, menunggu. Sukir mencoba mengalihkan pandangan, tapi tubuhnya malah bergerak sendiri. Tanpa sadar, kakinya melangkah ke arah gerbang. Tangannya mendorong gerobak. Ia bahkan tidak memanggil pembeli seperti biasa. Tidak ada teriakan, "Sate," dari mulutnya. Ia hanya diam, mata kosong, seolah ada tali tak kasat mata yang menarik tubuhnya perlahan ke arah rumah itu. Setibanya di depan rumah ujung, semuanya kembali seperti semalam. Pagar terbuka sedikit, seperti mengundang. Lampu teras tidak menyala, tapi pintu rumah setengah terbuka. Tidak ada siapa-siapa di depan. Tapi aroma itu,
Aroma busuk bercampur amis dan bau kayu terbakar kembali menusuk hidungnya. Sukir berdiri kaku di depan pagar. Ia mencoba mundur, tapi kakinya berat. Kepalanya seperti berputar. Telinganya berdengung. Dan sebelum ia menyadari, ia sudah berada di halaman rumah, di depan teras. Pintu rumah terbuka lebar dengan bunyi engsel berderit. Sukir menatap ke dalam. Kali ini ia melihat dengan jelas. Di ruang tamu, ada altar kecil. Di atasnya ada foto seorang anak laki-laki berumur sekitar 6 tahun, mengenakan pakaian sekolah. Tapi wajah anak itu tampak tidak normal, bukan karena deformasi, tapi karena tatapannya yang terlalu tajam. Matanya seperti hidup. Sukir merasa, mata itu menatap langsung ke dalam dirinya. Di sebelah foto, ada mangkuk berisi sate yang hangus. Lalat mengerumuni. Di bawah altar, ada pakaian anak-anak yang kotor, penuh bercak merah seperti darah kering. Lalu terdengar suara dari balik lorong rumah. Dia belum kenyang. Sukir tersentak. Itu suara si ibu, tapi dia tidak terlihat. Dia ingin sate yang lebih segar. Sukir ingin kabur. Ia ingin menjerit, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Tiba-tiba, gerobaknya bergerak sendiri. Roda-rodanya berputar tanpa dorongan. Pemanggang menyala, arang berkobar. Meskipun Sukir tidak menyalakan api, tusukan-tusukan sate mulai naik sendiri ke atas panggangan. Dan perlahan, daging-daging itu berubah warna. Dari coklat ayam biasa menjadi merah tua, seperti daging mentah yang baru dipotong. Darah menetes dari ujungnya, menetes ke arang dan menimbulkan letupan kecil. Sate untuk arwah. Bisikan itu makin keras. Tiba-tiba, di depan altar, sesosok anak kecil muncul. Ia duduk, menghadap mangkuk. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar. Air liurnya mengalir. Ia lalu mengambil satu tusuk dan memakannya. Tapi bukan seperti anak kecil makan. Ia mengoyak, menggerogoti tulang-tulangnya, lalu menjilat darah yang tersisa. Sukir menutup mulutnya agar tidak berteriak. Anak itu lalu menoleh ke arahnya. Dan saat tatapan mata mereka bertemu, tubuh Sukir ambruk. Pandangannya menjadi gelap seketika. Sukir siuman beberapa jam kemudian. Ia sudah berada di luar rumah, tergeletak di dekat gerobaknya yang kosong. Tak ada sate tersisa. Arang padam. Beberapa warga yang hendak pergi ke pasar menolongnya bangun. "Pak Sukir, kenapa Bapak bisa pingsan di sini? Ini rumah kosong loh, Pak," kata seorang ibu sambil menatap rumah tua itu. "Rumah kosong?" tanya Sukir lemah. "Iya, Pak, itu rumah gak ada yang nempatin dari dulu. Kalau gak salah, bekas rumah keluarga yang anaknya meninggal kebakaran. Gak ada yang mau beli lagi sejak itu." Sukir menatap rumah itu, yang kini tampak mati sepenuhnya. Jendelanya tertutup debu, pintunya tertutup rapat, tak ada tanda kehidupan. Bahkan altar yang tadi ia lihat, kini tak ada. Ia berjalan menjauh dari rumah itu. Tapi dalam hatinya, ia tahu rumah itu menyimpan sesuatu. Dan ia telah memberi makan sesuatu yang seharusnya tak diberi makan. Malam itu, Sukir tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumahnya, menatap gerobaknya yang kini terasa seperti beban kutukan. Ia tidak tahu apa yang dimakan anak itu. Tapi yang ia tahu, sate yang ia bakar malam itu bukan dari bahan dagangannya sendiri. Dan suara itu, bisikan itu, kini berputar di kepalanya. Sate untuk arwah, sate untuk yang tak pernah kenyang. 3 hari telah berlalu sejak Sukir pingsan di depan rumah itu. Tapi bayangan tentang anak kecil yang memakan sate berdarah itu masih menghantui setiap tarikan napasnya. Malam demi malam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap menutup mata, suara tawa lirih anak itu muncul, diikuti bisikan si ibu. Dia belum kenyang. Marni, istrinya, mulai khawatir. Sukir tak lagi keluar rumah, bahkan tidak menyentuh gerobaknya. Sesekali ia duduk diam di depan rumah, menatap langit atau memperhatikan anak-anak tetangga bermain. Namun jika ada anak yang tertawa terlalu keras, Sukir langsung memalingkan wajah, seolah suara itu menggores pikirannya.
Akhirnya, di suatu pagi, ketika Marni sedang memandikan anak mereka, Sukir bangkit dan mengambil jaket lusuhnya. Ia tahu ada sesuatu yang belum selesai. Ia tak bisa tenang sebelum menemukan kebenaran tentang rumah itu. Ia berjalan ke warung kecil di pinggir jalan, tempat para tetua kampung sering berkumpul sambil minum kopi. Di sana, ia bertemu Pak Dul, laki-laki sepuh yang sudah tinggal di daerah itu sejak tahun 70-an. Wajah Pak Dul keriput, tapi matanya masih tajam. Sukir memesan kopi hitam, lalu duduk mendekat. "Pak Dul, saya mau nanya soal rumah tua di ujung kompleks itu, yang dekat pohon mangga besar." Pak Dul berhenti mengaduk kopi. Matanya langsung menatap Sukir dengan tatapan penuh curiga. "Kenapa kau tanya itu, Kir?" Sukir menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala. "Saya pernah jualan sate ke sana 2 kali. Ada ibu-ibu yang pesan, tapi orang bilang rumah itu kosong." Pak Dul menghela napas dalam-dalam, lalu meletakkan gelas kopinya. "Jadi kau udah ke sana?" gumamnya. "Rumah itu memang kosong, Kir, sejak 10 tahun lalu. Dulu, yang tinggal di sana keluarga Pak Harjo, istrinya, Bu Lastri, dan anak laki-lakinya, Bima. Umurnya waktu itu baru 6 tahun. "Terus kenapa kosong?" tanya Sukir. Jantungnya mulai berdebar. Pak Dul menatap kosong ke kejauhan, seolah sedang melihat masa lalu. Suatu malam, rumah itu kebakaran. Api besar dari dapur. Katanya, Bu Lastri sedang masak sate buat anaknya. Tapi api tiba-tiba menyambar, membakar dapur dan ruang tengah. Warga yang coba bantu udah terlambat. Pas kebakaran padam, tubuh Bima ditemukan hangus di bawah meja. Tapi anehnya, jasad Bu Lastri nggak pernah ketemu. Beberapa bilang dia terbakar habis, tapi ada juga yang bilang dia kabur malam itu dengan tubuhnya yang setengah gosong. Sukir tercekat. "Lalu, sejak itu rumahnya kosong?" "Iya, banyak yang bilang pernah lihat perempuan jalan malam-malam bawa piring sate ke dalam rumah itu. Tapi pas didekati, hilang. Kadang bau sate terbakar muncul tengah malam, tapi gak ada orang. Rumah itu kayak hidup sendiri." Pak Dul mencondongkan tubuhnya. Suaranya makin pelan. "Beberapa anak-anak kecil pernah kerasukan kalau main dekat situ. Mereka ngomong begini, 'Aku lapar, aku suka sate, aku suka daging manusia.'" Sukir menggigil. Itu kalimat yang mirip dengan yang ia dengar di mimpinya. Sejak itu warga sepakat gak ada yang lewat situ malam hari, apalagi bawa makanan, apalagi sate. Dalam perjalanan pulang, kepala Sukir penuh dengan bayangan masa lalu yang diceritakan Pak Dul. Ia merasa semua mulai masuk akal, meski nalar menolaknya. Si ibu yang ia temui adalah Bu Lastri dan anak kecil itu, arwah Bima yang belum tenang. Sukir tak sadar dirinya sudah berdiri di depan rumah kosong itu lagi. Gerbangnya tetap terbuka, tak ada perubahan. Tapi kini, setelah tahu cerita sesungguhnya, rumah itu terasa jauh lebih mengerikan. Namun, ia harus masuk, harus tahu lebih banyak. Dengan langkah hati-hati, ia menyeberangi halaman. Di bawah teras, ia melihat benda yang familiar. Piring putih kusam dengan bercak darah kering. Bau sate gosong menyeruak dari dalam rumah meski tidak ada api. Ia dorong pintu rumah itu. Bunyi engsel berderit menyambutnya, seperti lolongan pelan. Ruang tamu kini lebih gelap. Tirai-tirai tertutup, tapi altar itu masih ada. Foto Bima, pakaian kecilnya, dan mangkuk berisi tusukan sate hangus. Sukir mendekat, menatap wajah bocah itu. Matanya masih sama, hidup, memerhatikannya. Tiba-tiba, angin bertiup dari arah dapur. Pintu kayu berayun pelan, dan dari dalam terdengar suara gemerisik. Sukir berjalan perlahan ke arah dapur. Setiap langkah menimbulkan gemuruh kecil di lantai kayu yang rapuh. Sesampainya di dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin lari, tapi tak bisa. Bu Lastri berdiri membelakanginya. Tubuhnya hangus di satu sisi. Lengan kanannya gosong, kulit mengelupas memperlihatkan daging merah di bawahnya.
Rambutnya kusut dan berbau hangus. Ia tengah mengaduk bumbu sate di dalam cobek besar. Pelan-pelan, seolah sedang memasak untuk sebuah pesta. Dia lapar, Pak, katanya tanpa menoleh. Dia belum kenyang. Dia suka sate, suka bau arang. Sukir membeku di tempatnya. Bu, anak ibu, dia sudah tiada. Tangan Bu Lastri berhenti mengaduk. Ia berdiri kaku, kemudian perlahan berbalik. Wajahnya rusak, sebagian terbakar, sebagian membusuk. Mata kirinya tinggal rongga hitam. Tapi ia tersenyum, senyum lebar yang tidak manusiawi. Dia belum mati, Pak. Dia masih di sini. Dia suka sate ayam dan daging manusia yang dibumbui dengan darah, hangat segar. Tiba-tiba, dari balik dapur, muncul suara kaki kecil berlari. Bima. Ia berlari ke arah Sukir, tertawa-tawa. Tapi tubuhnya setengah terbakar. Separuh wajahnya tinggal tengkorak. Ia membawa tusuk sate dan menyodorkannya ke Sukir. Ayo, Pak, makan sate buatan ibu. Sukir mundur sambil gemetar. Tidak, tidak. Tapi pintu dapur menutup sendiri dengan keras. Cahaya padam. Ia terkunci. Bima terus mendekat. Bu Lastri berdiri di belakangnya sambil tertawa kecil. Sekali kau beri makan arwah, dia akan selalu meminta sampai kenyang, atau kau menggantikannya. Sukir pingsan untuk kedua kalinya di dalam rumah itu. Tapi kali ini, warga tidak menemukannya di luar rumah. Ia baru terbangun ketika adzan maghrib berkumandang. Saat membuka mata, ia berada di depan gerobaknya. Tapi sesuatu aneh. Ia duduk di halaman rumah tua itu, dengan piring sate di tangannya. Di sekelilingnya, anak-anak kecil berkumpul, menatap sate itu dengan tatapan lapar. Sukir menatap sate itu, masih mengepul. Tapi ia tahu, itu bukan sate ayam. Dan ketika ia menoleh ke dalam rumah, Bu Lastri berdiri di ambang pintu. Tugasmu baru dimulai, Pak Sukir. Langit malam menggantung berat di atas kampung Sukir. Bintang-bintang tertutup awan tebal, dan angin yang bertiup membawa aroma tanah basah bercampur bau asap bakaran. Ketika suara azan Isya memudar, Sukir berdiri di samping gerobaknya. Ia belum mendorongnya keluar rumah sejak peristiwa terakhir di rumah kosong itu. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa ditarik, bukan oleh niat atau kehendaknya sendiri, tetapi oleh semacam panggilan, dari jauh, dalam dan dingin, yang mengalun dalam pikirannya sejak sore tadi. Sebuah bisikan tanpa suara, namun jelas. Kembali. Sukir menyandarkan kedua tangannya di pinggir gerobak. Gerobak itu kini terasa lebih berat, lebih dingin, seolah menyerap sesuatu dari kegelapan. Ia tak menyalakan lampu kecil di atas pemanggangan. Malam ini ia tidak berniat mencari pembeli. Ia hanya ingin menjawab panggilan itu. Dan panggilan itu hanya datang dari satu tempat, rumah kosong di ujung kompleks. Dengan langkah lambat, Sukir mendorong gerobak menembus ganggang sempit dan jalan yang mulai berkabut. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong kini hanya mengeluh lirih dari balik kandang. Daun-daun pohon bergetar seperti menahan napas. Seolah kampung ini tahu, malam ini berbeda. Saat tiba di gerbang kompleks, Sukir berhenti sejenak. Gerbang itu berderi terbuka sedikit, seperti menyambutnya. Jalan menuju rumah tua sepi, dan semua lampu teras rumah warga padam. Tak satu pun suara terdengar kecuali langkah roda gerobak yang melintasi aspal lembab. Sesampainya di depan rumah itu, Sukir berhenti. Pagar rumah tidak lagi tampak seperti kemarin. Catnya mengelupas lebih banyak, dan di sela-sela pagar tumbuh tanaman liar yang menjalar tak wajar. Pintu rumah tertutup rapat, namun dari dalamnya memancar cahaya kemerahan samar seperti api yang menari. Sukir meletakkan gerobaknya di depan teras. Tangannya gemetar saat mengambil tusuk sate mentah dari kotak penyimpanan. Ia tahu apa yang diminta. Tanpa berkata apapun, ia mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Engselnya melolong seperti jeritan pelan, dan angin dingin menyapu wajah Sukir. Di dalam, ruang tamu kini tampak berbeda, lebih luas, namun remang-remang.
Tirai terbuka dan bulan merah terlihat menggantung rendah di langit. Tapi yang paling mengejutkan Sukir bukanlah bulan merah itu, melainkan adegan yang terpampang di ruang tengah rumah. Ia melihat kilasan masa lalu, seperti layar hidup yang memutar ulang kejadian bertahun-tahun silam. Di dapur, Bu Lastri masih muda dan cerah, tengah memanggang sate sambil bersenandung. Di ruang tamu, Bima kecil duduk bersila, tertawa-tawa sambil memukul-mukul lantai. Di sudut ruangan ada meja kecil dengan mangkuk berisi sate yang sudah matang. Namun suasana itu perlahan berubah. Api di dapur tiba-tiba membesar, membakar tungku dan menjalar ke dinding. Bu Lastri berteriak panik, mencoba memadamkan api, tapi api terus menjalar ke ruang tengah. Sukir ingin menjerit, ingin memperingatkan, tapi ia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan horor itu mengulang. Bima berlari ke arah ibunya, namun balok kayu terbakar jatuh menutup jalan. Asap mengepul cepat. Teriakan Bima menghilang dalam suara api yang mengaum. Kilasan itu menghilang tiba-tiba. Ruang rumah kembali gelap. Hanya suara napas Sukir yang terdengar. Lalu terdengar langkah pelan dari arah dapur. Sesuatu keluar dari sana. Makhluk itu bukan manusia. Hitam legam, seperti tubuh manusia yang hangus terbakar namun tetap hidup. Wajahnya tak jelas, hanya 2 cahaya merah menyala di tempat matanya. Tangannya panjang dan jari-jarinya seperti cakar arang. Ia melangkah lambat ke arah Sukir, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam seperti bara di lantai. Sukir terpaku, tubuhnya kaku, keringat mengalir deras. "Siapa kau?" bisiknya nyaris tak terdengar. Makhluk itu tidak menjawab dengan suara, tapi dalam pikirannya Sukir mendengar, "Aku yang tertinggal, aku kelaparan." Tiba-tiba gerobak Sukir menyala sendiri. Arang di pemanggang hidup tanpa disulut, dan tusukan sate yang ia bawa melayang sendiri, tertancap di atasnya. Api membakar daging perlahan. Aroma sate yang lezat muncul, lalu berubah jadi bau gosong, lalu amis menyengat. Makhluk itu mendekat, mengangkat salah satu tusuk, lalu menelannya bulat-bulat, bambu dan semuanya. Kepalanya menoleh ke arah Sukir, dan ia berkata, "Tak cukup, tak akan pernah cukup." Dinding rumah mulai bergetar. Dari setiap sudut, muncul bayangan lain. Anak-anak, perempuan, pria-pria tua, semua tampak hangus, rusak, hancur. Mereka berjalan perlahan, memenuhi rumah, membentuk lingkaran mengelilingi Sukir. Setiap dari mereka memegang sate. Sukir menjerit, tapi suaranya hilang ditelan jerit ratusan makhluk itu yang bergema bersamaan. "Sate, sate untuk kami, sate untuk arwah." Dalam sekejap, rumah itu lenyap dari pandangannya. Ia terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Di dalam rumahnya sendiri, di atas pangkuannya ada piring sate gosong. Di lantai, ada bekas kaki hitam, jejak arang, menuju dapur. Marni berdiri di pojok ruangan, pucat. Ia memeluk anak mereka dengan tubuh gemetar. "Pak, gerobakmu tadi malam keluar sendiri. Kami lihat dari jendela," katanya pelan. Sukir menatap wajah istrinya yang ketakutan. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi yang jelas, ia tahu, ia sudah bukan sekadar pedagang sate. Ia telah menjadi juru masak untuk dunia arwah. Sejak malam itu, Sukir tak lagi berjualan seperti biasa. Ia hanya keluar malam-malam tertentu, dan hanya ke satu tempat, rumah kosong itu. Warga mulai membicarakannya. Anak-anak dilarang keluar malam. Anjing-anjing menggonggong setiap malam Sukir keluar rumah. Namun gerobaknya selalu kembali dengan arang habis terbakar dan aroma daging menguar dari kayu-kayunya. Dan setiap kali Sukir pulang, ia menulis satu nama di dinding dapurnya. Nama anak-anak kecil yang baru saja hilang dari kampung-kampung sekitar. Udara subuh masih pekat ketika azan berkumandang dari masjid kecil di ujung kompleks. Warga yang hendak berangkat ke masjid berjalan perlahan sambil menguap dan mengusap mata yang masih berat. Udara dingin membuat napas terlihat seperti uap. Namun pagi itu, langkah mereka tertahan. Di depan rumah kosong yang selama ini dianggap angker, tampak tubuh seseorang tergeletak tak bergerak.
Gerobak satenya terbalik. Tusuk-tusuk sate berserakan di tanah. Api kecil masih menyala di tungku, mengeluarkan asap tipis yang naik ke udara kelabu. Salah satu warga, Pak Gofar, mendekat dengan hati-hati. "Pak Sukir? Sukir? Astagfirullah." Wajah Sukir pucat, matanya tertutup rapat, namun tubuhnya masih hangat. Ia masih hidup, hanya tidak sadarkan diri. Warga lainnya mulai berdatangan. Suara adzan pun mulai tenggelam oleh bisik-bisik ketakutan. "Kenapa dia bisa di sini lagi? Semalam aku lihat api menyala dari dalam rumah itu. Padahal gak ada orang tinggal." Ketika Sukir siuman 1 jam kemudian di musala, semua mata tertuju padanya. Wajahnya muram, tubuhnya gemetar. Ia menatap para warga sejenak, lalu hanya mengatakan satu kata dengan suara nyaris tak terdengar. "Maaf." Tak ada yang bisa ditanya padanya lagi. Ia hanya menunduk dan terus mengulang kata itu. Beberapa hari kemudian, Sukir meninggalkan rumahnya. Ia tak berpamitan dengan siapapun, hanya meninggalkan gerobaknya di belakang rumah. Marni dan anaknya juga pergi bersamanya. Tidak ada yang tahu kemana. Rumah mereka dikunci dan tak pernah dibuka lagi. Gerobak itu, yang dulu menjadi tumpuan hidup Sukir, kini berkarat dan ditumbuhi rumput liar di sekelilingnya. Namun rumah kosong di ujung kompleks itu tetap berdiri. Waktu berjalan, dan cerita Sukir perlahan menjadi bisikan yang bergaung di lorong-lorong kampung. Anak-anak dilarang keluar malam. Jika ada yang mendekati rumah kosong itu, orang tua langsung menegur dengan wajah tegang. Namun kejadian aneh terus berlanjut. Beberapa malam, warga mencium bau sate terbakar. Padahal tidak ada yang memasak. Suara arang berderak kadang terdengar dari arah rumah kosong. Bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan seorang laki-laki mendorong gerobak di tengah malam, meskipun Sukir sudah pergi. Seminggu setelah kepergian Sukir, anak dari Bunarti, seorang balita berumur 4 tahun, menghilang saat bermain di halaman rumah. Pencarian dilakukan hingga dini hari, namun anak itu tidak pernah ditemukan. Yang mengejutkan, keesokan harinya, di depan rumah kosong itu ditemukan sepasang sandal kecil dan piring putih kusam berisi 5 tusuk sate yang gosong. Warga mulai panik. Satu persatu keluarga memilih pindah. Rumah-rumah mulai ditinggalkan. Kompleks yang dulunya padat mulai sunyi seperti kota mati. Sekolah tutup, warung-warung tutup, dan masjid menjadi satu-satunya bangunan yang masih dikunjungi warga dari luar yang penasaran. Kepala desa dan aparat setempat bahkan pernah mencoba menyegel rumah itu. Namun setiap kali mereka mendekat, alat-alat mereka rusak. Palu hilang, pintu tak bisa dibuka. Bahkan salah satu pekerja yang mencoba membongkar pagar rumah itu tiba-tiba kejang dan mulutnya berbusa, sambil bergumam, "Aku lapar sate, sate, sate manusia." Akhirnya, rumah itu dibiarkan, dikelilingi garis larangan, tapi tetap berdiri, tetap menunggu. Beberapa bulan berlalu, kompleks itu benar-benar kosong sekarang. Tak ada satupun warga tersisa. Namun rumah itu tetap seperti dulu. Tak roboh, tak lapuk, bahkan rumput di halamannya tidak pernah tumbuh liar. Pada suatu malam yang sunyi, suara roda besi terdengar menggema di antara gang sempit. Derit, derit, derit. Seorang pria muda, kurus, dengan gerobak sate baru, mendorong dagangannya menyusuri jalan. Ia tampak asing, wajahnya datar, dan matanya merah seperti kurang tidur. Ia memasuki kompleks yang telah lama kosong itu. Langkahnya mantap, seolah ia tahu kemana harus pergi. Dan ketika ia sampai di depan rumah kosong itu, pintu pagar terbuka sendiri, seperti menyambut tamu lama. Pria itu tersenyum pelan. "Sudah lama menunggu, ya?" Ia menyalakan arang. Api menyala cepat. Tusuk-tusuk sate disusun rapi. Dari dalam rumah, terdengar suara anak kecil tertawa. Dari langit yang gelap, awan membuka sedikit, memperlihatkan bulan merah yang menatap dunia dengan mata murka. Rumah itu tak pernah kosong. Bertahun-tahun kemudian, warga yang baru datang ke daerah itu menghindari kompleks tersebut. Mereka hanya menyebutnya sebagai Kampung Sate Angker.
Cerita tentang gerobak yang berjalan sendiri, aroma sate yang muncul di tengah malam, dan suara tawa anak kecil yang menggemakan lorong kosong menjadi legenda urban. Tapi legenda itu bukan cerita. Karena setiap beberapa tahun, akan ada satu pedagang sate yang tak tahu apa-apa, mendorong gerobaknya ke kompleks itu, dan tak pernah kembali seperti semula. Dan di dalam rumah itu, Bima masih duduk di dekat altar kecilnya, tersenyum, menunggu sate berikutnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.